Nah, sangat wow sekali lah kalau misalkan Ahmad Lutfi dan Yassin menang. Menurut saya hal yang wajar karena semuanya juga turun gunung, presiden dan mantan presiden turun gunung. Tetapi kalau kalah itu loh, waduh, malunya di sini ya kemungkinan ya. Nah, ini memang sangat mengejutkan sekali ya. Survei dari Andika Perkasa setidaknya mentereng lah di Pilkada Jawa Tengah. Bahkan pada saat lalu itu kita lihat ya, setidaknya Pak Jokowi turun langsung ke lapangan dan bahkan secara terang-terangan ikut mengkampanyekan Ahmad Lutfi dan Yassin. Dan bahkan tidak hanya mantan Presiden Joko Widodo, presiden loh, sekelas presiden juga bahkan turun gunung ikut mengkampanyekan Ahmad Lutfi dan Gus Yassin. Bahkan ada kata mohon kepada masyarakat Jawa Tengah dan lain sebagainya. Itu juga sangat mengejutkan sekali. Kemungkinan kalau tanpa ada dukungan dari Presiden Prabowo misalkan, atau bahkan Pak Jokowi head to head misalkan dengan Andika Perkasa, menurut saya sudah dipastikan ya pemenangnya adalah Andika Perkasa. Walaupun yang cukup mengejutkan sih, walaupun didukung oleh presiden terpilih dan mantan Presiden Jokowi, tetapi juga elektabilitasnya justru tertinggal dengan Andika Perkasa. Ini sangat mengejutkan sekali dan saya juga ketika melihat hasil survei ini sangat terkejut sekali. Menurut saya sih, misal elektabilitas Andika Perkasa turun dan Ahmad Lutfi naik, menurut saya itu hal yang wajar sekali, di mana Ahmad Lutfi dan Gus Yassin sudah didukung oleh mantan presiden dan presiden Pak Prabowo Subianto. Menurut saya kalau elektabilitas Andika Perkasa turun, menurut saya hal yang wajar. Tetapi ini justru naik. Ini sangat mengejutkan sekali ya. Sangat mengejutkan sekali, di mana pengaruh dari Pak Prabowo dan bahkan juga mantan Presiden Joko Widodo tidak mempengaruhi elektabilitas Ahmad Lutfi dan Gus Yassin naik pada Pilkada Jawa Tengah. Ini sungguh surprise sekali ya, sungguh surprise. Terbukti masyarakat Jawa Tengah sudah semakin cerdas, melainkan tidak melihat dibackingi siapa, tetapi melihat program-program dan kedekatan terhadap masyarakat. Menurut saya memilih pemimpin itu yang solutif untuk mengurangi beban masyarakat ketika menjadi pemimpin di Jawa Tengah. Menurut saya itu yang paling keren ya, dari program-program, dilihat dari kebijakan-kebijakan apa yang akan diambil ketika menjadi gubernur. Menurut saya itu yang paling dilihat lah. Dan satu lagi ya, tentunya dilihat dari rekam jejak. Ini bahkan dikomentari oleh Ahmad. Andika Hendrar mendapatkan dukungan 50,4% dan Ahmad Lutfi dan Yassin 47%. Masih ada 2,6% yang belum menentukan pilihan, kata Direktur Eksekutif SMRC, Menyala Jenderal Andika Perkasa. Nah, bagaimana menurut Anda ya? Ini sangat keren dan sangat surprise sekali. Nah, pasti Anda juga penasaran, kira-kira seperti apa respon dari mantan Presiden Joko Widodo ketika melihat elektabilitas Andika Perkasa ini semakin meroket, meskipun Ahmad Lutfi dan Gus Yassin didukung oleh presiden dan bahkan mantan Presiden Jokowi, elektabilitasnya malah stuck di situ. Ini pasti Anda penasaran reaksi dari mantan Presiden Joko Widodo ya. Nah, dari sini, dari detik.com, respon Jokowi soal survei Lutfi Yassin di bawah Andika Hendi. Nah, Presiden ke-7 Joko Widodo ditanya soal hasil survei paslon Cagup dan Cawagup Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi dan Yassin yang berada di bawah pasangan Andika Perkasa Hendrar Prihadi. Begini respon Jokowi. Siapa yang bilang? Survei apa? Tanya Jokowi saat ditanya mengenai hasil survei Lutfi Yassin di bawah Andika Hendi pada 17 November yang lalu. Saat disebutkan hasil survei dan survei Saiful Mujani Research and Consulting, Jokowi menanggapi dengan tertawa. Dirinya meminta agar melihat semua survei, bukan hanya satu survei saja. Tertawa men. Menurut Pak Jokowi harus melihat hasil survei selain dari SMRC. Oke, kita melihat dari hasil survei yang lalu ya, dari Litbang Kompas. Itu juga dari hasil surveinya menunjukkan elektabilitas Andika dan Hendrar Prihadi itu juga di atas Ahmad Lutfi. Dan setelah masif didukung oleh Pak Jokowi dan bahkan juga Presiden Prabowo. Tetapi lihat
elektabilitasnya juga tetap saja stuck dan bahkan juga lebih unggul Andika Perkasa daripada Ahmad Lutfi. Nah, jadi sudah 2 lembaga survei loh yang menyebut elektabilitas Andika dan Hendrar Prihadi itu di atas Ahmad Lutfi dan Gus Yassin. Wah, memang sih ketika respon dari Pak Jokowi tertawa itu ada 2 kemungkinan ya. Menurut saya tertawa itu ya menutupi kekurangan, dan yang kedua itu panik. Akhirnya responnya tertawa saja, kurang lebih seperti itu ya. Kemungkinan juga ada malu-malunya sedikit lah, karena didukung oleh mantan Presiden Jokowi tidak berpengaruh pada elektabilitas Ahmad Lutfi di Jawa Tengah ya. Dilihat saja survei semua dilihat, ujar Jokowi. Disinggung persentase kemenangan pasangan Lutfi Yassin, dirinya meminta untuk melihat dulu dan tidak jemawa. Optimis kemenangan berapa persen ya nanti dilihat, tapi yakin Pak Lutfi menang, gak usah sombong bebernya. Mengenai masyarakat Jawa Tengah yang masih bimbang, Jokowi meminta agar para warga diyakinkan bahwa pemimpin akan berguna untuk masyarakat. Ya, harus diyakinkan bahwa pemimpinnya itu memang akan berguna bagi rakyatnya, pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting mengumumkan hasil survei terkait pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Hasilnya elektabilitas 2 pasangan saling mengejar jelang hari pencoblosan. Nah, dari sini paslon urut 1 Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi mendapatkan di 50,4% dan paslon 2 sebesar 47%. Wah, ini sangat keren sekali ya. Yang menjadi sorotan memang sih karena Ahmad Lutfi dan Gus Yassin itu di endorse tidaknya oleh Presiden Prabowo pada saat lalu ya. Sebelum berkunjung ke luar negeri itu setidaknya rame, tiba-tiba ada video Pak Prabowo mengendorse Ahmad Lutfi dan Gus Yassin, dan itu juga menjadi perdebatan publik, menimbulkan pro dan kontra. Seharusnya presiden itu netral, seharusnya presiden itu mengayomi semua kandidat pilkada, kan malah mendukung paslon tertentu. Ini juga ramai pada saat lalu ya. Dan ini juga seperti Pak Jokowi tiba-tiba sudah terang-terangan bahkan juga ikut berkampanye, mengkampanyekan Ahmad Lutfi dan Gus Yassin. Ini menurut saya juga sangat buruk sekali, walaupun didukung oleh 2 tokoh besar, mantan presiden dan presiden, tetapi Jenderal Andika malah semakin menyala ya. Terbukti dari hasil di beberapa lembaga survei seperti Litbang Kompas dan SMRC, Andika Perkasa unggul dari Ahmad Lutfi dan Gus Yassin. Nah, dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentarnya seperti apa ya. Dari Fabi, ini bukan tentang menang atau kalah, tapi menyelamatkan harga diri partai yang sudah ditusuk dari belakang dan diinjak-injak ya. Optimis menang, naikin 2-3% aja lur. Jateng bersatu bersama Jenderal Perkasa pasti. Bravo Pak Andika. Apike pacul, sederhana tapi informatif. Iyain aja ntar kamu. Apakah Panglima Korea akan jadi juri dalam daging dari PDIP? Paling kalah kalau Jokowi udah turun auto Yuksep ya, seperti itulah. Nah, bahkan kalau kita lihat dari pemberitaan sini juga hasil SMRC soal Pilgub Jateng, Andika Hendi 50,4%, Ahmad Lutfi dan Tak Yassin 47%. Nah, bahkan ada berita dari Tribun Video, takut disalip Andika Hendi, Jokowi turun gunung ikut kampanye Ahmad Lutfi dan Tak Yassin di Banyumas. Nah, sangat wow sekali lah kalau misalkan Ahmad Lutfi dan Tak Yassin menang. Menurut saya hal yang wajar karena semuanya juga turun gunung, presiden dan mantan presiden turun gunung. Tetapi kalau kalah itu loh, waduh, malunya di sini ya kemungkinan ya. Ya, tapi saya berharap pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur dan juga adil.